Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Sinteyong mainkan Jay Itzes dan Nathan Choaon di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan informasi selanjutnya terkait polemik lokal pride dan naturalisasi di timnas Indonesia, Sinteyong bilang begini. Simak informasi selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Di informasi yang pertama, Sinteyong memainkan Jay Itzes dan Nathan Choaon di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekedar diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada November 2023 sampai Juni 2024. Di saat bersamaan proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choaon untuk mendapatkan paspor Indonesia masih berada di tahap awal. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa dikebut hingga bisa ambil bagian saat timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Jika proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choaon di luar dugaan rampung pada Januari 2024, maka keduanya dapat ikut serta di Piala Asia 2023. Dan andai ini benar adanya, maka Nathan Choaon dan Jay Itzes dapat melakoni debut saat timnas Indonesia bersua dengan Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Hal itu berarti Nathan Choaon dan Jay Itzes belum bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melakoni dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya pada 16 dan 21 November 2023. Timnas Indonesia akan tandang ke Irak dan Filipina. Di dua laga ini, Sinteyong mesti memanfaatkan skuad yang ada secara kualitas. Jika turun dengan skuad terbaiknya, maka timnas Indonesia tidak akan kalah jauh dari Irak plus sedikit di atas Filipina. Satu hal yang pasti, Sinteyong sudah melemparkan permintaan kepada PSSI. Ia meminta kepada PSSI untuk menambah pemain keturunan demi meningkatkan performa timnas Indonesia. Memang kan skuad saat ini baik dan baik juga dalam hal prestasi sekarang. Tapi untuk ke depannya, biar kami bisa lebih berprestasi sebisa mungkin dia akan mencari pemain keturunan, kata Sinteyong kepada awak media. Selain Jay Itzes dan Nathan Choaon, ada beberapa pemain yang kabarnya masuk ke radar PSSI. Sebut saja Kevin Dix dari FC Copenhagen, Miss Hilgers dari FC Twente, dan Emil Audero dari Inter Milan. Ini semua dilakukan PSSI dan Sinteyong demi membuka jalan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mesti finish dua besar demi melaju ke babak ketiga. Dan informasi bola selanjutnya. Pecinta sepak bola tanah air kerap membandingkan timnas Indonesia versi local pride yang berisi tanpa pemain keturunan dengan timnas yang diperkuat naturalisasi. Perdebatan itu pun ternyata telah sampai ke telinga pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Mendengar polemik tersebut, Sinteyong pun meminta agar tidak ada lagi perdebatan tersebut sebab ia tak mau pemainnya dibedakan termasuk dengan cara setiap pelatih dalam membangun timnya. Perdebatan antara pemain lokal dan naturalisasi masih saja bising terdengar. Ada yang menilai para pemain naturalisasi mampu meningkatkan level timnas Indonesia, tapi ada juga pihak yang merasa seharusnya skuad Garuda berisikan para pemain lokal yang lahir dan besar di tanah air. Perdebatan itu bermula ketika Bima Sakti sukses membantu timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Lalu Indra Syafri pun juga berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 bersama timnas Indonesia U22. Kala itu keduanya sama-sama mengandalkan para pemain lokal. Lalu datanglah kegagalan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 lalu. Ketika itu tim asuhan Indra Syafri yang didominasi pemain lokal gagal total dengan hanya mampu mencapai babak 16 besar. Permainan timnas Indonesia U24 di ajang itu juga dikritik lantaran kurang menghibur.
Berbanding terbalik, Timnas Indonesia U23 dan senior yang dihuni pemain naturalisasi mampu tampil apik baik pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024, FIFA Matchday ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih lagi performa Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam menuai sorotan. Banyak yang menyebut jika penampilan Arhan tak lebih baik dari pemain naturalisasi di pos bek kiri Sheini Patinama. Sinteyong pun jengah melihat pemain lokal dan naturalisasi di Timnas Indonesia terus dibanding-bandingkan. Menurutnya pemain lokal dan naturalisasi sama saja. Ya tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Memang tim punya taktik sendiri, jadi tolong hargai saja, kata Sinteyong kepada awak media. Pernyataan Sinteyong bukan tak berdasar. Pasalnya, performa pemain-pemain lokal di Timnas Indonesia asuhannya juga tak kalah impresif. Sebagai contoh, dua penyerang lokal yakni Ramadan Sananta dan Dimas Derajat yang tampil gacor selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Masing-masing dari mereka menyumbang 3 gol dalam 2 pertemuan kontra Brunei Darussalam. Selain itu, performa Rizky Ridho di pos bek tengah juga cukup konsisten. Sementara posisi winger terdapat Ricky Kambuaya yang tampil menawan di laga kontra Brunei Darussalam, sedangkan penampilan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman juga tak kalah baiknya. Ya, Timnas Indonesia tampil agresif sepanjang pertandingan. Sadil Ramdhani juga patut diacungi jempol karena memberikan 2 assist krusial yang berubah gol. Selain itu, Egy Maulana Fikri juga konsisten dalam membantu serangan. Egy memberikan umpan-umpan panjang ke area kotak penalti lawan. Adapun peran Witan juga layak diperhitungkan dengan kreativitas yang dimiliki. Witan menjadi penyeimbang di lini tengah Timnas Indonesia dan juga turut menyumbang 1 assist. Ya, Timnas Indonesia punya serangan yang tajam saat melawan Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak pertama, Hoki Caraka dan Egy Maulana Fikri yang jadi tumpuan. Pergerakan keduanya dibantu oleh Egy Maulana Fikri yang ada di sayap kanan. Adapun Witan Sulaiman memberikan dukungan dari sisi sayap kiri. Pada babak kedua, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta menambah gol Timnas Indonesia. Seluruh skema gol terjadi lewat permainan terbuka.